di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kembali kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu kembali, firman yang terus dikumandangkan. Biarlah menjadi kekuatan ilahi, kekuatan yang dahsyat bagi kami semua yang mendengar. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita dengar dan kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Shalom. Ya, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, mari kita angkat firman-Nya pada pagi hari ini yang terdapat dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga kita angkat, yaitu dari konteks, yaitu ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat yang pertama dan sampai yang ketiga. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin. Kita angkat firman Tuhan pada hari ini, yaitu memberikan judul sukacita yang dari Allah atau sukacita yang dari Tuhan. Ya, Paulus di sini mengangkat hal ini karena melihat bagaimana situasi dan kondisi pada sidang jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Ya. Sedangkan Paulus sendiri di sini menghadapi begitu masalah yang berat. Ya, Paulus sedang berada di penjara Filipi, yaitu penjara dari Kaisar Roma atau Romawi. Nah, sehingga di sini Paulus menulis surat kepada sidang jemaat yang ada di Filipi yang berhubungan dengan apa yang dihadapi, yaitu yang ada di situasi pada saat itu. Nah, Paulus menulis surat ini yang isinya adalah, yaitu saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, bersukacita ini ada dua hal yang sangat penting, yaitu sukacita yang dari lahiriah atau dari dunia ini, ada sukacita yang dari Tuhan. Nah, untuk itu Rasul Paulus selalu menekankan di sini, sukacita itu datangnya jangan dari dunia. Contohnya, kalau kita sedang punya uang banyak, sukacita. Kalau kita sedang menerima hadiah, kita sukacita. Kalau kita sedang, ya pokoknya menerima hal-hal yang mewah, yang indah, itu sukacita. Tetapi di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sukacita yang ada di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Sukacita yang ada di dalam Tuhan harus menjadi yang penting di dalam kehidupan kita. Karena sukacita di dalam Tuhan ini bukan soal-soal duniawi, bukan soal-soal berkat yang duniawi, bukan soal-soal di sini karena kita dapat keuntungan besar, terus kita di sini sukacita, atau sudah mendapatkan hadiah, ya, atau sudah mendapatkan pekerjaan yang gajinya besar, kita sukacita. Bukan itu. Ya, karena itu dihubungkan dengan satu
hal yang penting dan sangat penting. Sukacita itu datangnya dari Allah dan sukacita itu oleh karena Allah. Lah oleh sebab itu Rasul Paulus ketika menghadapi musibah bermasalah. Banyak yang dihadapi Rasul Paulus itu musibah juga pernah. Ya. Begitu terombang-ambing di laut, ya. Beberapa hari kemudian kapal hamil karam, bahkan karam kapalnya hancur. Ya. Dan begitu juga Rasul Paulus pernah dianiaya, digebuki, dilempari sama batu, bahkan dihina. Dan yang terakhir ini, Rasul Paulus berada di penjara Filipi. Nah karena itu di sini Rasul Paulus memberi ungkapan rasa, yaitu ungkapannya di dalam hati, bahwa tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, walaupun penderitaan yang dialami, walaupun kedukaan yang dialami, walaupun persoalan yang berat dialami. Melainkan di sini Rasul Paulus mengajarkan bersukacitalah. Karena apa? Ditulis, dikirimkan di sidang jemaat Filipi. Di sidang jemaat Filipi ini ada sesuatu yang memang membuat ya jemaat tidak sukacita secara lahiriah di sini. Ya dia menuliskan, ya Rasul Paulus mengatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi ini artinya memberikan surat dan tulisan bersukacita ini berulang-ulang, berkali-kali. Jadi kalau ada orang di sini diingatkan sekali lupa, dua kali masih lupa. Makanya Rasul Paulus ini nggak berat, ya, dengan sukacita atau dengan senang hati aku menuliskan surat ini kepadamu, yaitu perihal sukacita di dalam Tuhan. Ya. Jadi tadi dijelaskan sukacita di dalam Tuhan itu bedanya apa? Kalau sukacita di dalam Tuhan itu walaupun menderita, walaupun sengsara, walaupun berbagai macam persoalan, ini diwajibkan, diperintahkan untuk tetap sukacita di dalam Tuhan. Ya. Beda dengan sukacita di dalam dunia seperti yang saya jelaskan tadi. Baru terima gaji besar sukacita, habis gajinya besok untuk belanja entek, hilang sukacitanya itu. Kalau sukacita di dalam dunia, tetapi sukacita di dalam Tuhan, gajian gak gajian, ya dapat berkat gak dapat berkat, bahkan penganiayaan yang dihadapi tetap sukacita. Karena apa? Sukacita di dalam Tuhan itu penting sekali. Nah, jadi kalau kita di sini memiliki sukacita di dalam Tuhan ini memang sangat luar biasa. Karena apa? Kita jelas-jelas di dunia ini bukan menghadapi sesuatu yang enak-enak, bukan menghadapi segala sesuatu yang untung-untung. Ya, ada untung, ada buntung, ada untung, ada rugi. Ya, ketika di sini mengalami keuntungan yang begitu besar, kita memang tetap sukacita. Ketika mengalami kerugian bahkan kebangkrutan seperti yang pernah saya alami, ya tetap sukacita. Karena apa? Sukacita itu ada di dalam Tuhan. Ya kenapa tadi pagi dikatakan kenapa saya masih bisa nyanyi-nyanyi padahal anak saya baru meninggal. Ya saya nyanyi kan nyanyi rohani, bukan nyanyi jasmani. Ya waktu itu sambil masak-masak sambil saya nyanyi-nyanyi di situ. Ya ada untuk penghiburan. Karena apa? Saya ingin menghibur sukacita. Sukacita itu bukan di dalam dunia ini untuk dunia atau dari dunia. Sukacitaku ini ada di dalam Tuhan dan dari Tuhan. Ini yang sangat penting. Sehingga saya harus bersukacita. Nah, karena apa? Sukacita itu adalah tanaman dari kasih Kristus. Jadi itu adalah taburan dari kasih Kristus yang ditaburkan di dalam hati, di dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita memiliki kekayaan, ya, kelimpahan dalam hal bersukacita. Kekayaan dan kelimpahan dalam bersukacita itulah
yang membuat kita sanggup dan mampu untuk menghadapi problem-problem yang berat, persoalan-persoalan yang berat. Ya memang berat persoalan kita. Memang di dalam dunia ini akan menghadapi persoalan yang berat yang sudah berlalu, yang saya lalui ya bertahun-tahun. Banyak persoalan berat yang saya hadapi. Ya, pernah kejadian insiden yang ada di gereja itu bukan sesuatu yang mudah itu. Ya, nah, itu berat sekali bagi saya itu. Tetapi karena apa? Ada kekuatan sukacita, ada kekayaan sukacita yang dari Tuhan sehingga saya tidak edan, tidak gila, ya, stres ya, tapi gila enggak. Karena apa? Sukacita yang ada. Ya, dari menerima uang ratusan juta, ya misalnya pada saat itu, setiap hari ya kita makan iwak, tidak pernah jarang-jarang makan tempe. Ya, pada saat itu tiba-tiba kita di sini, ya beli nasi goreng saja dibagi-bagi, dibagi-bagi. Ya, pada saya Korea dapat roti dikasih sama dosen saya bawa pulang, tak kasihkan ya yang ada di rumah. Ya itu sesuatu yang berat. Coba nanti kita menghadapi seorang bapak atau nanti ya saya menghadapi jadi bapak nanti ya. Itu pasti akan menghadapi sesuatu yang berat. Ya, karena apa? Ya. Ada kalanya di sini kita untung, ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita sakit, bahkan menghadapi kematian yang akan terjadi. Kemungkinan ada yang seperti itu terjadi. Ya, kita berharap memang yang baik-baik saja, yang enak-enak doa kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, kenapa? Kita ini diizinkan penderitaan, diizinkan ujian, diizinkan persoalan-persoalan, ya, supaya kita di sini terbiasa untuk menghadapi persoalan, terbiasa menghadapi masalah. Nih, contohnya kalau kita olahraga, kita begitu baru main sepak bola 2 kali 3 kali, kaki kita ya di sini mau jalan aja sudah susah. Karena apa? Sakit semua. Ya, kaki-kaki sakit, ya, pinggang sakit, semua sakit. Itu kalau baru olahraga. Ya, seperti yang pernah saya alami. Ya, bela diri ya di Porkemi itu. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya, akhirnya setelah bertahun-tahun kita jalani semuanya enteng, ringan, menjadi terbiasa. Sakit-sakit yang ada di tangan, kena pukulan, kena tendangan itu sudah terbiasa rasanya, seperti tinju-tinju. Ya. Buktinya apa? Kerasan. Ya, mereka sampai punya gaji miliaran, punya gaji ratusan juta. Itu karena apa? Ya, karena prestasi dari awalnya ini yaitu diuji, dilatih, diuji. Begitu juga Tuhan mengizinkan kita dilatih, kita diuji, sehingga kita mempunyai kualitas, baik itu fisik, mental, spiritual, jasmani maupun rohani kita dilatih terus, maka terbiasa kita menghadapi persoalan. Mungkin bukan hanya persoalan ini yang dianggap berat, ada persoalan lagi yang lebih berat daripada ini. Ya, tetapi kalau kita sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah teruji, maka kita siap, kita sanggup, kita pasti mampu. Sukacita itu penuh di dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran ini yang penting bagi kita. Ayat yang ketiga berkata, ayat yang kedua dulu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini persoalannya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Makanya di sini Rasul Paulus mengatakan yang dimaksud sunat itu bukan pekerja-pekerja yang seperti dikatakan jahat dan anjing-anjing. Ya, itu dikatakan Rasul Paulus. Palsu. Mereka adalah menjerat, mereka adalah itu merusak keimanan, merusak kerohaniannya. Bagi singkat jemaat yang ada di Filipi. Makanya Rasul Paulus ini mengingatkan dengan penuh sukacita, jalani dengan sukacita, hadapi dengan sukacita, maka engkau akan bisa menyelesaikan persoalan yang begitu rupa ini. Rasul Paulus mengajarkan seperti itu. Di sini katakan apa? Hati-hati terhadap anjing-anjing.
Ya di sini yang jahat, pekerja-pekerja yang jahat dan anjing-anjing. Ya, itu artinya ada pengajaran yang membuat di sini ya resah, yang membuat gelisah, yang membuat di situ tidak sesuai dengan kebenaran ini. Apa itu tujuannya? Jelas, duit. Di mana-mana untuk mencari duit dengan cara begini begitu ya, sehingga setor duit. Yang ketiga di sini mengatakan karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi Rasul Paulus menegaskan bukan mereka yang bersunat, bukan cara mereka yang masuk sunat, tetapi kita inilah, yaitu disunat oleh Kristus, yaitu disunat dengan cara Yesus disalib dan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah kebenarannya. Ya, intinya di sini bahwa kita harus ada sukacita yang dari Tuhan. Berulang-ulang kita harus punya sukacita yang dari Tuhan. Ya, harus terngiang-ngiang, harus teringat-ingat di dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap saat, setiap waktu, apapun persoalannya, apapun yang kita hadapi, tetaplah di situ terngiang-ngiang sukacita yang dari Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan karena kita penting sekali. Yaitu kita mohon kekuatan setiap hari, setiap saat. Jangan lupa katakan perkataan-perkataan sukacita dimanapun, ya kapanpun, setiap saat dan setiap waktu. Katakan di dalam hati kita, katakan di dalam hidup kita. Ada sukacita di dalam hidup kita, ada sukacita di dalam hidup kita, ada sukacita di dalam hidup kita. Dalam segala hal Tuhan memberkati. Amin. Oke. Ya, silakan yang bertugas. Langsung aja sapa. Oh iya, perjamuan kudus. Ya saatnya ini perjamuan kudus, mari kita angkat dengan satu pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Kristus. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Dan pada saat itu Kristus Tuhan Allah kita mengambil roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya, dan ia berkata, inilah roti. Roti ini adalah lambang dagingku yang akan dipecah-pecah bagimu. Makanlah roti ini sebagai peringatan bagi kamu dan mengingat kematianku. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan dan anggur. Pada saat itu pula Yesus mengambil cawan dan membagi-bagikan kepada murid. Dan ia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan dicurahkan di kayu salib. Karena siapa minum anggur ini sama dengan mengingat kematianku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Bapa.
berkat semua kami, Bapak yang berikan setiap pada pagi hari ini, kami sudah menyembah-Mu, kami juga sudah belajar firman-Mu, memberkati kami semua yang ada pada siang hari ini Tuhan, berarti yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa saat ini bagi pekerjaan-Mu di mana Mu berada, Tuhan berkati semua yang melayani umat-Mu, melayani pekerjaan Tuhan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka Tuhan kerjakan, Tuhan mau memberkati. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan berkati pemimpin bangsa ini, mulai dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, semua sampai ke daerah-daerah, biarlah kejujuran berkotanan karena tersidik mereka semua. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita bagi bangsa kami, juga bangsa-bangsa lain. Tuhan saat ini Tuhan akan mereka terlibat konflik peperangan sekalipun, Tuhan akan menyampaikan mereka semua. Terima kasih Bapak. Orang sakit, dimanapun mereka pada saat ini Tuhan, dalam Tuhan sumber daripada kesembuhan, menyembuhkan mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Akan berikan kesembuhan.